Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di YouTube Lala nih. Nah, untuk video kali ini Lala mau melengkapi tugas Lala masih di bab sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai pemanfaatan sifat koligatif larutan, Lala mau menjelaskan kembali definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Nah, larutan memiliki sifat khasnya nih guys, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, definisi dari sifat koligatif larutan ini adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut. Apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan itu? Nah, yang termasuk sifat koligatif larutan itu ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, sekarang Lala mau menjelaskan pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama adalah pemanfaatan sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. Nah, contohnya itu membuat benzena. Nah, benzena ini adalah bahan bakar pesawat terbang. Bahan bakar pesawat terbang itu maksudnya bahan bakar untuk pesawat terbang bernama avgas atau aviation gasoline, atau yang lebih dikenal dengan nama bensol. Nama lain dari bensol ini adalah benzena. Nah, benzena ini adalah kandungan alami dalam minyak bumi. Benzena biasanya tercampur dengan toluna yang membentuk larutan benzena toluna. Bagaimana mendapatkan benzena murni? Apabila larutan yang terdiri atas benzena dan toluna yang memiliki fraksi mol yang sama. Nah, untuk mendapatkan benzena murni ini menggunakan pemisah campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip berbeda tekanan uap antara zat pelarut dan zat terlarut. Nah, untuk yang kedua adalah penurunan titik beku. Nah, contohnya itu membuat es campuran pendingin pada es putar. Pasti kalian tahu sih sama yang namanya es putar itu. Nah, untuk pembuatan es putar diperlukan yang namanya cairan pendingin. Nah, untuk cairan pendingin ini merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Secara sederhana, cairan pendingin ini dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam kepingan es batu. Pada perbuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair sedangkan suhu campurannya turun. Nah, sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless. Nah, bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campurannya membeku. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kenaikan titik didih. Nah, contohnya itu distilasi. Nah, distilasi itu adalah proses pemisah senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Larutan yang akan dipisahkan dengan zat terlarutnya. Suhu dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi, sangat penting sekali untuk mengetahui titik didih zat terlarut agar waktu yang diperlukan untuk mendidihkan larutan tersebut dapat diketahui. Kenaikan titik didih juga digunakan untuk mengklarifikasikan bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang terakhir itu ada tekanan osmotik. Contohnya itu pasti kalian tahu dong, kayak di rumah sakit ada mesin pencuci darah pasien penderita gagal ginjal. Itu harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis. Nah, mesin dialisis ini menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan.
Terapi pada hemodialisis menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semi permeable dan masuk ke cairan lainnya, kemudian dibuang. Membran tak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein sehingga akan tetap berada di dalam darah. Nah, sudah jelas belum mengenai pemanfaatan sifat koligatif ini? Yang Lala sebutin tadi itu adalah contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mohon maaf jika ada kata-kata atau tulis kata-kata yang keliru gitu dalam video ini ya guys. Jika kalian menemukan contoh lain tentang sifat koligatif larutan, tulis di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian video pembahasan Lala kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai kembali di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.